Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bahtiar Rosyadi. Dan saya Caca. Tentunya siang hari ini menjelang sore sambil menunggu menu berbuka puasa bisa disantap, kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tentu penuh dengan inspirasi supaya semua orang yang ada di luar sana bisa melihat dan mendengar secara detail seperti apa madrasah kita hari ini. Betul sekali, di mana lagi kalau bukan di Modcast, Madrasah Open Dialogue and Creative Sharing. Oke, tentunya ada topik yang perlu kita ungkap di siang hari ini. Salah satunya tentang madrasah skill up. Siap kerja? Siap dong. Siap berkarya? Siap banget. Oke, kapan lagi kita harus kulik tuntas hari ini juga. Kita kenalan dulu pastinya ya dengan kawan-kawan dari MAN 1 Kabupaten Bogor. Betul, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kok kayaknya tegang-tegang banget ya? Santai aja, santai. Iya. Berasa kita ini lagi mau Sidang. Enggak, puasa. kita nggak lagi sidang paripurna kok. Kita Iya. lagi ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini saya sepertinya kita mau mulai dari mana, Cak? Baik, dari Ibu, boleh diperkenalkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Ibu Nahla. Kebetulan di sini sebagai Wakil Kepala Bidang Humas. Baru dari tahun 2022-23 sampai sekarang. Tuh. Nah, adapun Boleh selanjutnya. ya, silakan. Halo teman-teman, halo semuanya. Nama aku Zara Sekonda dari Program Keterampilan Tata Busana. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Jihan Serena Saswadia. Aku dari siswa Tata Boga. Halo semuanya, kenalkan nama saya Satria Mansufat, siswa dari Keterampilan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Ya, Assalamualaikum. Saya dengan Astri, alumni dari dulu Man Cibinong ya, sekarang berubah jadi Man 1 Bogor ya. Dari alumni lulusan angkatan tahun 2005. Assalamualaikum, saya Sri Mulyati, koordinator dari Program Keterampilan Man 1. Luar biasa, Kak Bahtiar. Ini 6 orang ini perlu kita kulik, Cak. Betul Ya. sekali. Ini lengkap sekali, mulai dari Guru. guru yang masih menjabat, Betul. ada juga siswa-siswa pegiat Pegiat, eskulnya, betul. dan ada juga alumninya dari MAN 1 Bogor. Jadi saya rasa ini bukan omon-omon hari ini. Iya, betul sekali. Kita bakal kumpas tuntas karena di era yang penuh dengan persaingan global ini, Kak, kayaknya nggak cukup kalau kita cuma dibekali ilmu akademik. Betul. Tentunya juga nggak mungkin juga kan anak madrasah cuma bisa ngaji aja. Betul, kita juga harus punya skill-skill khusus. Nah, skill apa sih Nah, itu yang dia. ada di MAN 1 Bogor? Karena kita juga perlu mengupas bahwa sejarah mengatakan bahwa para santri kita itu pasti punya skill yang mumpuni untuk dibawa untuk melangkah ke depan. Betul. Nah, kita mulai nih ya. Kita mulai dari kawan-kawan yang ada di yang Putri dulu kali ya, siswanya nih. Nah, sebelum kita ke ibu guru, ada dari Wakahumasnya, dari ibu program keterampilannya nih. Kita pengen tahu nih pengalamannya ya sebagai madrasah keterampilan yang ada di MAN 1 Bogor. Kesan kamu gimana nih selama belajar di sini? Happy. Happy ya? Itu penting ya. Nah, happy. itu. Enggak merasa tersiksa kan di sini? Oh. Atau kamu dikasih job fantastis di sini gitu? Oh, enggak ya? Kita diajarin dulu sebelum melakukan sesuatu. Oke, kalau gitu berbicara tentang apa yang membuat happy nih, kita mau tahu dong Kak ya sejarahnya program keterampilan ini. Iya betul. Kita ada pengen di dari sekolah ini. mungkin dari pihak madrasah dulu ya, Boleh, dari silakan. Wakahumas nih. Kira-kira kenapa sih kok bisa ya MAN 1 Kabupaten Bogor ini di Kabupaten brand ya? Kabupaten loh ya, Kabupaten bukan ya. kota loh ya. Oke, Ini ini di kabupaten. Kabupaten Bogor. Tentunya kita pengen tahu dong sejarahnya. Kenapa kok MAN 1 Bogor ini di branding sebagai MAN plus keterampilan? Itu yang perlu kita tahu. Baik, terima kasih. MAN 1 Bogor ini awalnya adalah Man Cibinong ya. Sering kita kenal MAN 1 Bogor dengan Man Cibinong. Nah, Man Cibinong itu nomenklaturnya berubah sejak tahun 2015 menjadi MAN 1 Bogor. Kemudian MAN 1 Bogor
eh, adalah madrasah yang mendapatkan manah gitu ya, terpilih untuk melaksanakan program keterampilan. Sehingga eh, program keterampilan ini di Man 1 Bogor sudah berjalan kurang lebih 23 tahun ya. Sejak tahun 1999, Kak. Wow. Sampai Udah lahir sekarang. enggak? Udah dong. Oh, udah. Kirain Udah belum. dong. Udah. Kalau nggak salah 99 itu kan krisis moneter ya. Nah, Ya, Christmas Tapi ini malah menggebrak nah. sesuatu ya, itu ada memberikan program keterampilan. di Masa Bogor. Ditambah lagi dengan turunnya SK Dirjen Kementerian Agama tahun 2020 nomor 2581. Nah, di situ dalam SK tersebut menetapkan bahwa Man 1 Bogor adalah sebagai Man plus keterampilan. Mungkin itu ya secara singkat kenapa Man 1 Bogor ada program keterampilan. Kebayang dong Kak ya. Dalam Jadi situasi. pantas dong ya kalau seandainya sejak tahun 99 Iya. coba bayangkan Sejak Man 1 Bogor sudah mengambil langkah yang clear bahwa dia menetapkan dirinya adalah madrasah plus keterampilan. luar biasa, itu visioner sekali ya Kak. Nah, Kalau gitu Bu, apa aja sih Bu keterampilan-keterampilan yang diajarkan di Man 1 Kabupaten Bogor ini? nah, mungkin di Ibu nih. Oke. Iya, bisa bantu nih. Kira-kira di sini ada program apa nih Bu yang bisa diangkat di sini? Bu? Alhamdulillah, yang tadi disebutkan tahun 1999 sudah punya 3 keterampilan. 99 3 keterampilan. Pertama adalah program keterampilan tata boga yang kita tahu lah ya bagaimana kita memilih, mengolah dan itu produksi makanan. Yang kedua adalah program tata busana. Tata busana juga dia menyiapkan membuat pakaian seragam, tanpa seragam maksudnya segala macam pakaian jenis baju. Pakaian. Ya. Kemudian ketiganya adalah THP. Jadi THP namanya teknologi hasil pertanian. Nah, kemudian berubah seiring dengan kita menyesuaikan dengan SMK. SMK pun mengalami perubahan menjadi APHP, agribisnis hasil pengolahan pertanian. Mana mengolah dari hasil pertanian yang masih mentah menjadi setengah jadi yang bisa diolah menjadi makanan nantinya. Jadi ngomongin siang-siang ngomongin makanan ya. Rasanya haus dah. Harus dah lapar, kan kita harus menahannya Iya, kawan. betul. Ya. Biasanya nih di THP ini loh Pak, dia membuat nata de coco. Nata de coco tahu nggak itu nata de coco itu kan dari Tahu, air Bu. kelapa yang Betul. terbuang ya orang Iya. itu terbuang gitu. Dicampur Tapi di THP jelly itu, enak tuh Bu. Nah, di THP itu dikasih bibit ya nata de coco menjadi bahan minuman Oh, SS iya, gitu yang betul, buat betul. apa ya kotak-kotak itu. Iya betul, jadi topping biasanya ya Iya. di minuman-minumannya segar banget nih bulan Ramadan begini, biasanya banyak dijual-jual ya, ada di Iya. es buah atau apa di es campur. Jadi karena hari ini kita punya program tata boga jadi pengennya makan terus ya. Padahal enggak loh Masih ya. jauh maghrib. Padahal maghrib masih jauh, Cak. Jangan ngobrolin makan dulu, Iya Cak. juga nih, di mana dong Kak? Wah luar biasa, ada tata boga, tata busana. Mm-mm. PHP. Itu APH. sudah berjalan dari 1999. Jangan-jangan ibu nih yang pelopornya dulu. Di antaranya Ada pelopornya lagi Pak. Oh, Tapi oke. memang ditugaskan di sini berbarengan semuanya Mm-mm. ketika program itu akan berjalan. Masalah tahun 1999 itu. Dia sudah 23 Itu tahun semua produksinya dari siswa ya Bu? produksi. Seperti pakaian, makanan. Kalau makanan, Siswa yang benar-benar mengerjakan semua itu. iya kan ada prakteknya. Ada Jadi praktek. teori, nanti ada kita praktek. Prakteknya itu dia praktek makanan dari mulai yang makanan kue tradisional sampai yang internasional diperkenalkan. Kalau dari tata boga, kalau di busana mungkin dari dia mendesain seperti tadi kakak bilang, mendesain, kemudian membuat rancangan pola, gitu, mengukur badan yang akan akan dibuatkan bajunya sampai dia dibuatkan bajunya gitu. Tuh. Wow. Ini kita perlu cari tahu nih, cerita langsung dari siswanya nih, Oke. Cak nih. Kira-kira Langsung seperti apa experience-nya kan? Kita Betul. perlu tahu nih, ini teman-teman dari program Tata Boga, mana Tata Boga dulu ya, suaranya? Tata Boga. Eh, Hai. Siapa tadi kamu namanya? Bang? Jihan. Jihan. Iya. Ini sepertinya JJ, udah Kak. Hah? Akrabnya JJ. Oh, JJ. Oke, enggak apa-apa. Gaulnya JJ. Oke. Oke, kita panggil JJ aja kali ya. Bukan Iya. jedak jeduk kan? JJ. Pengalaman kamu nih, cerita kamu tentang belajar program keterampilan Tata Boga nih. Seru di sini.
Seru banget, Kak. Apa yang merasa paling seru yang bisa kamu ceritakan buat temen-temen sobat madrasah? Karena mungkin di Tata Boga itu kita masak-masak ya. Terus kita belajar juga. Kita tuh nggak diajarin tekniknya doang, tapi kita diajarin kreatif dan inovatif gitu. Kalau boleh tahu JJ mulai ke Tata Boga itu sejak kelas berapa? Kelas 10, Kak. Kelas 10 ya. Dari awal memang sudah tertarik atau Iya, berminat di bidang Tata Boga betul, ya. betul. Oh, luar biasa ya. Apa aja yang udah jadi hasilkan selama Ya, udah belajar nih di udah kelas belajar. keterampilan nih. Apa mungkin bikin Produk-produk kue apa aja atau udah bikin kue, apa? Kita makanan. seperti brownies, kita produksi brownies, terus ada risol, kue sus, seperti itu, Kak. Buat snack box gitu. Oh, Oh. itu terima orderan? Iya, betul. Wow. Kita mempunyai Jadi unit Ca, kalau mau butuh Caca nanti anaknya mau sunatan, panggil ini. Jadi suruh dibawain. Jauh-jauh. Berarti ini bulan Ramadan gini kan biasanya banyak ya Kak yang apa Paper ya. kue kering, ya Betul. kue-kue. Itu ada orderannya juga. Iya, ada. Wah, luar biasa ya. Jadi Iya. nggak cuma Jadi Ramadan ini bulan berkah bagi teman keterampilan Tata Boga untuk mengekspresikan hasil karya dan dijual ke masyarakat. betul ada benefit ekonominya juga di sini. Benar. Jadi nggak cuma sebatas nyicip sendiri gitu kan? Betul. Ini salah satu contoh dari karya siswa di sini berarti ya Bu ya? Ya, ini sudah alumni. Oh, sudah Dia alumni. kebetulan usaha ini Wah. di tempat di sini kan kita di Dibawa sampai dengan lulus skillnya itu. Wah, luar biasa. Nanti kita kulik lagi ya lebih lengkapnya. Iya, tapi sayang ini Ca, nggak bisa nyicipin. Aduh. Kita hanya bisa memandang, tapi Iya, sayangnya tapi saya nggak berani pandang lama-lama. pada yang punya ya. Iya. selanjutnya Kak kita bahas tentang tata busana. Tata busana. Ini apalagi sama nih Cak nih, bulan Ramadan identik sama baju baru Cak. Baju Sekarang. baru, Nah, alhamdulillah. Nah, jangan siapa namu Tadi nama aku Zahra Sekonda. panggilannya? Panggilannya Sekonda boleh, Zahra boleh. Oke, Bebas kita panggil panggilannya. Zahra aja ya. hanya 12 katanya. Jangan. Ya. Coba Iya, Ara. Coba kalau Zahra ceritakan nih, kira-kira Zahra beli baju sendiri apa bikin sendiri? Beli baju sih, tapi kita pernah juga kok kayak belajar cara bikin bajunya. Oke. Terus kira-kira nih pengalaman Caca nih, experience Kak Zahra nih setelah belajar program tata busana di sini nih. Kira-kira hal yang menyenangkan apa yang bisa diceritakan ke sobat madrasah? Kalau diceritain tuh pasti banyak banget yang senenginnya. Cuman kemarin aku kelas 12 ya. Kita abis ada ujian praktek bikin rok hitam. Nah itu seru banget kita bikin dari awal, dari desain, habis itu kita potong pola, habis itu kita menjahit di mesin jahitnya, bordir segala macem gitu. Itu seru banget. Ada nggak sih hal yang lucu gitu, saling berebutan alat atau apa gitu? Sering. Apa tuh? Bisa nggak ceritain ke sobat madrasah? Apa ya? Aduh jarumnya hilang gitu. Iya jarumnya kadang. Atau aduh lupa, Iya kadang lupa dijahit. di sini lupa dituin. Di sini. Nyari ternyata ada di kepala ya. Waduh. Tapi kalau itu kan pasti di luar bulan Ramadan dong. Kalau berarti tandanya kalau bulan Ramadan masih jelasan saya puasa, lupa Jadi gitu lupa kan. gitu. Zara, siapa sih yang menginspirasi Zara untuk menjadi tata busana ini? Ada nggak? Coba ceritain. Inspirasi orang maksudnya. Ya, boleh toko. Misalnya Zara suka fashion designer siapa atau apa? Kebetulan kalau inspirasi saya bingung ya, cuman saya dari dulu tuh dari kecil saya punya hobi saya itu menggambar. Jadi pas SMP begitu saya dengar Mansatu ini punya keterampilan tata busana, saya tertarik karena kan tata busana itu juga masih nyambung sama apa yang saya sukai gitu. Jadi dari kelas 9 saya udah mau masuk sini. Nih sobat madrasah, pokoknya teman-teman yang punya hobi atau kemampuan menggambar itu bukan berarti gambar itu tidak berharga. Kalau ditempatkan pada tempat yang tepat, tentunya dari gambar itu bisa menjadi cuan saudara-saudara semua. Karya. Karena saya pernah punya juga cerita di kawan-kawan di sobat madrasah di tempat yang lain, dia hanya bisa menggambar tapi nggak bisa menjahit, Cak. Dia bisa buat gambar yang estetik gitu ya. Dari gambarnya tuh banyak orang-orang yang para penjahit profesional tuh beli gambarnya. Wah, jadi justru tetap aja ya sekecil apapun karya yang kita miliki Betul. itu bisa berharga. Intinya jangan pernah menyerah untuk berusaha. Betul, Itu. banget.
Nah, ini kita langsung ke satunya lagi nih, yang bagian pengolahan hasil pertanian nih. Nah, kira-kira apa sih yang sudah diolah di sini? Yang diolah sih banyak ya, baik dari hewani maupun nabati. Dari hewaninya dulu nih, ada bakso yang terbuat dari daging ayam maupun daging sapi, bahkan daging ikan juga bisa dibuat bakso. Terus nata de coco, susu jadi yogurt melalui fermentasi. Bikinnya di sini. Bikinnya di sini. Kita kan punya ruang. Ruang fermentasi gitu. Wah, luar biasa, lengkap Wow. sekali Kak. Ini Makanya di sini bahasin makanan lagi, makan lagi. Klik-klik makanan ya. Rasanya pasti siswa-siswa betah ya Bu di sini berlama-lama karena banyak hal-hal yang bisa dieksplor oleh teman-teman di sini. Iya, tadi kamu namanya siapa? Satria. Satria. Kayaknya kalau ngeliat Satria bawaannya saya lapar. Karena pasti betah dia di sini. Susu, produk susu, produk olahan kelapa dan lain itu 4, 5 sehat sempurna ada di sini kayaknya. 4 sehat 5 sempurna. Itu dari mana suplainya kalau boleh tahu? Kita dari pasar sih, belanja sendiri. Tapi kita juga mengadakan kunjungan kayak ke peternakan ayam. Jadi kita beli telurnya ataupun dagingnya lalu kita olah. Oke. Iya. Ini ternyata wow, banyak yang harus kita kulik ya Ca di sini ya. Tadi mulai dari urusan perut ada, urusan yang dipakai ada. Nah, urusan tadi buat membuat ada Ca. Jadi Caca mau milih yang mana? Tiga-tiganya dong. Ini sangat saling melengkapi sekali karena skill-skill ini tuh berguna sekali ya Kak Bahtiar di kehidupan setelah pendidikan ya. Kalian kalau bisa jahit, bisa masak itu pasti tidak akan mati ya. Skill-skill itu bisa menghidupkan diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Kira-kira kamu kalau dalam sisi khayal kamu nih, nanti nih sudah semenjak belajar dari kelas 10 dan sampai kelas 12 ya. Kira-kira dengan skill yang kamu punya cita-cita ingin melakukan apa? Dari siapa dulu nih? Dari Ayo, hobi pak. Satria. Satria dulu. Paling ganteng nih. Dari mana tadi? Iya. Cita-cita. Sebelum lulus juga nih dari MAN, saya sudah memanfaatkan hasil praktik tersebut. Saya berjualan dengan apa yang saya praktekkan di sekolah, saya coba di rumah dan saya jualin. Jadi cita-cita saya apa sih? Mau jadi pengusaha muda. Wow, kita doain ya Satria bisa jadi pengusaha gitu ya, jadi pengusaha besar. Nanti dia punya CSR yang besar, kembali lagi ke MAN 1 Bogor untuk bisa berbagi dengan adik-adiknya. Oke? Cita-citanya mulia sekali loh Kak, karena menjadi pengusaha itu tidak hanya berkarya untuk diri sendiri, Betul. tapi juga bisa menciptakan employee, menciptakan lingkungan kerja. Itu luar biasa sekali. Cita-cita yang mulia tentunya ya. Tentu saja. Kalau dari berarti ini sweet atau Sweet. bunga? Ayo, siapa yang mau duluan? Daripada main tunjuk-tunjukkan. Ayo. Siapa dulu berarti? Kalau aku cita-cita aku jadi ilustrator. Ilustrator. Aku mau nekunin diri aku di bidang desainnya, di bidang desain. Terus sebelum aku itu pasti ada hal yang harus dipersiapin dulu kan di sekolah ini. Jadi dari awal aku udah ikutin lomba-lomba yang ada gitu untuk sertifikatnya untuk bisa kepake buat masuk ke PTN. Amin ya Allah. Amin. Ya. Lanjut. Kalau aku itu sebenarnya sebelum masuk sini tuh udah punya Kak. Dari aku pesantren, aku udah pengen jualan gitu. Terus akhirnya di sini masuk Tata Boga dan ngelanjutin. Cita-cita aku sama kayak dia, pengen jadi pengusaha. Usaha Oke. catering kali ya, Catering ya. maksudnya ya, atau bisnis Atau makanan, pastry gitu ya. Pastry. Kamu lebih seneng apa? Pastry atau makanan berat? Balance ya Kak, kayaknya dua-duanya 50-50 gitu. Oh, kalau yang kamu Iya. buat ini specialty-nya biasanya kamu condong ke arah apa? Kue-kue kah atau makanan berat seperti Makanan nasi? berat. Oh, makanan Iya. berat. Luar biasa. Berarti nanti kalau butuh catering, Boleh, di kontak hubungi JJ. Ya. Nah, ini
tadi kita ngobrol sama siswanya, Kak. Betul. Tapi kita juga perlu dong, Cak, bukti nyata ya bahwa MAN 1 ini sudah mencetak kader-kader terbaik yang bisa bekerja di dunia kerja, bahkan mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nggak cuman omon-omon atau sesuatu yang hanya angin lalu ya Kak dipelajari di sekolah, karena sudah ada bukti nyatanya nih kawan-kawan alumni dari MAN 1 Kabupaten Bogor yang sudah berhasil fokus di bidang bidang usaha. Ya ada Kak Astri. Halo Kak Astri. Halo. Kakak tadi dari angkatan tahun berapa, Kak? 2005. 2005. Wow. Masuk di MAN Cibinong dulu ya? Cibinong waktu itu. Man Cibinong. 2005 Saya Cibinong. baru lulus SD ya Kak? Iya. Kamu jangan begitu dong. Masih muda Kak Astri. Iya masih muda. Kan kita nggak beda jauh ya Kak? Teman sepermainan. Beda setahun. Oke Kak Astri. Kak Astri nih hari ini bergelut di bidang apa nih Kak? Sekarang ini saya coba bergelut di bidang apa ya, kue ya, perkuean atau apa namanya, karena awalnya boleh cerita dulu ya sejarahnya yang pertama jadi apa namanya terjun di bidang apa namanya perkuean. Jadi ketika saya lulus dari MAN Cibinong, gitu kan, waktu itu saya ikut keterampilan namanya sekarang APHP ya, dulu THP, Teknologi Hasil Pertanian. Cuma di situ banyak pelajaran yang diambil gitu kan, karena di situ ada teori, ada praktek gitu. Yang setelah lulus dari MAN Cibinong, saya masuk ke agak kurang nyambung, tapi di situ ada teori dan praktek. Saya masuk ke kimia analisis gitu, akademi kimia analisis. Di situ teori dan praktek gitu ya. Nah, setelah lulus dari kampus itu, tapi saya tetap ya kayak produksi untuk membuat makanan-makanan karena di situ kan diajarkan membuat pengolahan-pengolahan tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri ya. Di situ apa membuat nata de coco gitu. Nah, itu kan memang apa ya bermanfaat karena dulu itu kita belajar kalau nggak salah air kelapa gitu kan, air kelapa bahkan air kelapa yang sudah tua nggak salah ya Bu ya, bisa dibuat Mau dibuang ya. betul sudah mau dibuang. Jadi sempat dulu kita belajar itu cari air kelapa di pasar, beli di pasar itu yang air kelapa yang sudah maksudnya sudah tidak terpakai tapi kita pakai gitu, kita pakai untuk tadi diolah menjadi nata de coco gitu ya, yang itu benar-benar ya bermanfaat ya, bermanfaat tadi untuk minuman dan sebagainya gitu. Nah setelah itu saya lulus, saya sempat kerja gitu. Saya sempat kerja di dunia perbankan. Dunia perbankan, saya sudah berkeluarga. Ketika berkeluarga, otomatis ada yang harus direlakan. Gitu. Ya. Oh, nah setelah berkeluarga, saya memutuskan resign dan tetap ya apa namanya kita ingat gitu kan pelajaran ketika tadi kita sekolah gitu. Tadi belajar di apa di MAN Cibinong itu sekarang MAN Kabupaten ya. MAN Kabupaten ini benar-benar yang ada teori dan praktek gitu ya. Yang dimana di sini selain kita membuat sebuah produk gitu, kita memasarkan produk, bahkan kita pun bisa apa namanya memecahkan solusi-solusi gitu. Jadi ketika keluar dari apa pekerjaan, kita mau jadi rumah tangga aja ya gitu ya. Rumah tangga yang bagaimana itu bisa produktif gitu ya. Walaupun di rumah aja ya Kak ya. Ada kegiatan gitu. Ada kegiatan apa yang harus dilakukan? Nah, setelah apa namanya ya mencoba-coba dan anak pun butuh makanan yang kira-kira itu aman nggak ya gitu. Nah, dari situ kan kita belajar ya. Dari makanan itu yang aman, berarti kita harus buat sendiri gitu karena kita nggak tahu produk di luar seperti apa, menggunakan kayak tadi fermentasi raginya yang jumlahnya nggak tahu seberapa banyak gitu ya, yang akhirnya ya tadi saya coba buat makanan salah satunya bakpao. Nah makanan bakpao ini kenapa waktu itu saya buat karena anak itu suka beli di jalan yang kok bisa ya kue bisa ngembang itu, apakah itu menggunakan apa namanya ragi yang banyak atau memang apa namanya komposisinya yang bagus tapi dengan harga yang murah begitu apakah aman? Nah, gitu. Nah dari situ saya coba buat makanan untuk anak-anak dan ternyata ketika makanan itu diterima di masyarakat yang akhirnya ya, ini berlanjut. Ini inspirasi banget Cak. Saya yakin juga adik-adik di MAN 1 Bogor banyak hal yang pengen mereka ungkapkan nih Cak. Ini menarik banget tadi disinggung bahwa sebenarnya sempat keluar jalur dulu ya dari teknik-teknik. Dan ini loh bukan tata boga loh Kak ya. Kakak kan teknik pangan ya. Teknologi pangan ya. Artinya
tidak hanya mengetahui cara plating dan sebagainya, tapi di sini tuh mempelajari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Itu penting banget buat anak-anak di Dan rumah nggak kan. bukan itu aja, Cak. Tadi kedengar sendiri, dia ngawalin dari setelah lulus dari sini ke AK, analis kimia akademi, ngurusin bahan-bahan kimia, Cak. Apa hubungannya sama kue-kue yang ada di depan kita nih, Cak? Ya kan? Sempat bergeser sedikit, kemudian kembali lagi ke fitrahnya lah. Ya. Sebagai pecinta Ya, perjalanannya. saya rasa ini adalah bagian dari hikmah ya, ketika seorang murid dia sudah mendapatkan ilmu dari para guru-gurunya, dan tentunya guru semua yang ada di Mansat ini redo gitu kan, ya mendoakan Jadi berkah supaya ilmunya jadi ya. berkah ilmunya, ya hadirlah karya dari alumni gitu, Betul. Cak. Ini juga menarik karena aduh, saya sampai kehilangan kata-kata ya ini. Maksudnya dengan skill yang sudah dibekali dari madrasah, ketika pulang ke rumah ingin jadi ibu yang produktif juga, apa ya, oh iya, ternyata skill itu berguna sampai setelah sekolah, Kak. Setelah lulus itu, bahkan sampai ke kehidupan sehari-hari itu tetap bisa termanfaatkan begitu. Betul. Dan jangan perlu khawatir, Cak. Kalau misalkan ada para investor nih yang butuh talent atau SDM, nggak usah jauh-jauh ke sini aja, ke Mansatu Bogor. Atau mungkin ada investor yang punya uang yang nganggur, tinggal kasih modal aja ke sini. Iya. Supaya anak-anak bisa berkarya kan, Betul menghasilkan sekali. pendapatan secara baik gitu, Cak. Pasti juga kita pengen perlu denger juga nih, Cak. Pernah nggak sih nih, Bu, mereka-mereka ini ditantang gitu, Bu, mungkin yang dari Tata Boga, oh ada job nih catering di rumah si A gitu, pernah nggak sih, Bu? Kita bahkan dari Kementerian Agama sendiri ya, kalau ada acara di aula itu langsung kontak ke Tata Boga gitu ya. Selama ada kerjasama itu di lingkup ini ya, Kementerian Agama. Di luar juga banyak dari teman-teman atau guru-guru nih lagi pengen hajatan, ya sama itu ada juga. anak-anak masak gitu, Cak. Iya. punya ini unit produksi. Oh, unit produksi ada itu ada cara-cara di operasi udah ada kita kemudian keluarga dan orang-orang Ini Satria Mazhara paling seneng ini, dapat job terus ya. Iya. Tapi apa sih, Bu, bedanya teknologi pangan sama Tata Boga? teknologi pangan itu dia mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi, Mbak. Jadi kalau misalkan nanti dia mengolah kedelai, diolah tuh sama anak THP, jadi tempe kan. Iya. Dia tuh nanti diolah Sama anak Kota Boga. Oke. Berarti sinergi ya, Bu ya? Iya, jadi program ini nggak bisa sendiri-sendiri, Cak. Mungkin kalau misalkan teman-teman THP sama Tata Boga butuh desain, tinggal panggil dari Celemeknya itu dibuatkannya sama di sana. Oh, Sama saling Tata Boga. bermanfaat satu dan lainnya, Cak. Apakah pernah ikut lomba-lomba, Bu, selama ini? Ada lomba-lomba. Alhamdulillah kemarin waktu acara Matkes itu yang di Jakarta 10 besar masuk kitchen ya, student kitchen. Student kitchen. Kemudian tata busana Busana juga juga. waktu di Palembang ya juara tampil Wow. di busana kreasi. Di busana kreasi di draping ya, draping. Alhamdulillah sudah ada. Tuh, Cak. Udah siap, Cak, mereka. Skillnya oke, prestasi juga sudah. Kreasi disimpan. sudah ada Kreasi kan. jelas. Alumninya sudah menunjukkan hasilnya. Ini bukti. Mau nanya apa lagi, Cak? Nggak ragu lagi sih kalau teman-teman yang mau daftar Belajar. ke Mansatu Bogor ini luar biasa. Hasilnya sudah jelas ya. Nanti mereka bisa menjadi entrepreneur di bidangnya masing-masing sesuai dengan programnya masing-masing gitu ya. Dan kita tunggu, Cak, produk-produknya nih yang ada di sini, Cak. Ini saya lihat juga ada beberapa produk ya, Cak, di depan kita, Cak. Ada majalah ya, Dari Suara jurnalis ya. Mansabo. Ternyata mereka juga diajarin jadi jurnalis, Cak. Oh, tidak hanya 3 yang tadi, ternyata ada. Ini apa, Bu? Jurnalisnya apa? Ekskul. Ekskul. Ekskul, ya. Kalau itu kan program keterampilan. Ekskul di sini ada 16 ekskul. Di antaranya jurnalis ini nih yang di depan. Wah, nih bikin plus dong buat ada yang tim jurnalis nih. Ini sudah Pokoknya ada 4 edisi ya untuk Pokoknya Sobat Madrasah, ini tim teknis
dari Direktorat KSKK Madrasah nganggur pokoknya hari ini. Semua dikerjakan oleh anak-anak MAN 1 Bogor. Seru banget pokoknya hari ini. Kita itu Kita merasa spesial ya. belajar sambil bermain di sini ya Kak Betul. gitu. Jadi biasanya tim podcast ini teman-teman dari tim podcast yang rancang kamera, lighting dan sebagainya ini sekarang kita dibantu oleh teman-teman dari Iya. Eskul jurnalis di sini ya. Jadi intinya di MAN 1 Bogor itu tidak hanya belajar ngaji, Cak. Tapi juga mereka bisa ngaji, akhlaknya bagus, keterampilan juga punya. Gitu ya. Jadi mau ngapain lagi? Harus milih-milih yang lain. Sekolah aja di MAN 1 Bogor. Di MAN 1 Bogor. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol soal program. Saya punya challenge nih buat semua yang ada di sini nih. Tinggal jawab satu kata ya. Kalau seandainya saya sebutkan contoh nih, kalau saya bilang kain, itu kira-kira program apa? Paham ya? Oke, kita mulai ya. Bumbu. Tata boga. Oke. Pola. Tata busana. Oke. Tanaman. HP. Iya. Kalau bicara rasa? Oke. Jahitan. Panen. HP. Oke. Nastar. Saya salah fokus dengan nastar. Kaca ini dari tadi kenapa ya dilihat nastar? Saya cerita Kak, ini pembuat nastarnya ini ada alumni. Ya, alumni kita dia sudah biasa 4 tahun lah kurang lebih itu ya di unit produksi. Nah, sekarang saya bilang kamu coba kembangkan di luar, dia bisa sendiri, dia produksi sendiri. Terus sekarang nggak bisa hadir karena kerja waktu jam kerjanya. Terus ada lagi yang dia di roti. Oke. Bakery. Bakery ya. Bakery ini ada hasilnya dibawa ke sini Kak. Kak Astri, biar sobat madrasah ini makin pengen belajar program keterampilan di madrasah, spill dong sedikit aja di omsetnya, usahanya udah seberapa dari usaha Rahasia dapur nih. iya biar Sudah Purni. biasanya kan Bocorin. biasanya kan kalau orang-orang kita itu orang Indonesia itu identiknya dengan kalau udah ada hasilnya baru pengen bergerak Kak. Nah, Menarik gitu gitu baru. kan? Memang kalau untuk hasil itu ya, jadi untuk adik-adik juga ya, jadi ketika memulai suatu usaha gitu ya, jangan pernah pantang menyerah gitu. Ketika kita mengalami kegagalan ataupun ketika misalnya produknya belum diterima di masyarakat, itu tetap jangan menyerah. Terus cari peluang bagaimana masyarakat itu bisa menerima. Cari inovasi-inovasi kreatif-kreatif yang yang kita udah pelajari di sini ya. Kita di sini belajar kreatif, inovatif, solutif gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi nanti insya Allah di luar sana udah terbiasa gitu ya. Kayak tadi belajar di HP maupun di Tata Boga. Tadi kan kayak misalnya menghadapi berbagai macam misalnya pembuatan kue gitu ya. Pasti ada misalnya permasalahan-permasalahan yang itu nanti belajar dari situ. Jadi kayak bisa solutif gitu, bisa memecahkan sebuah masalah gitu ya. Ketika nanti misalnya mau buat kue gagal gitu, harus seperti apa gitu. Nah nanti ketika dunia nyatanya kalian akan terus dieksplor ya untuk skill ya. Nah untuk tadi terkait omset itu sebenarnya lumayan lah untuk ketika tadinya bekerja terus off di rumah terus kita produksi gitu ternyata ada cuannya ya gitu. Oke. Itu bisa jadi ibu rumah tangga itu nggak hanya urus anak itu otomatis lo kewajiban gitu tapi ternyata ada loh hasil yang kita peroleh dengan cara ya kita tadi memiliki skill gitu, asal terus skillnya gitu, asal terus kemampuannya. Insya Allah nanti tadi jangan pantang menyerah, terus berinovasi, terus kreatif. Insya Allah nanti ketika diterima di umum ya kita akan menikmati hasilnya. Baik, luar biasa. Omsetnya cukup lah. Iya. Kalau cukup itu berarti kan bisa menggantikan yang lalu. Iya, atau jangan-jangan lebih besar. Kan gitu, Cak. Biasanya kalau seorang pegawai itu sudah meninggalkan tempat bekerjanya, itu artinya usaha lebih menjanjikan, Cak. Luar biasa. Itu. Nah, berbicara tentang usaha Kak Bahtiar, tentu kayak saya ambil contoh Tata Boga dalam menghasilkan produk. Teman-teman kan
perlu adanya misalnya haki, legalitas, BPOM, dan sebagainya. Apakah hal-hal tersebut juga diajarkan ke teman-teman tata boga ini, Bu? Tentang regulasi-regulasi yang harus dihadapi. Ya ada regulasinya memang kan saya bilang kalau misalnya kita sekarang ini eranya adalah kemarin itu kita sudah mengurus MUI itu halal Sertifikasi halal ya. Jadi pertama itu dulu saya bilang punya NIB nomor induk usaha halal dulu ya sementara itu gitu. Kalau BPOM itu nanti mungkin kalau mengurus yang berikutnya gitu. Udah diajarkan sih harus ada ininya gitu. Berarti didampingi dan diajarkan juga ya ke teman-teman ya. Bagaimana produk itu di pasaran itu ada legalitas yang bisa orang tuh percaya gitu ya. Betul. Meyakinkan sehingga produk itu nggak asal sebar-sebar aja dijual-jual tapi nggak tahu ini. Dan merek dagang juga ya, karena kan di zaman yang sekarang ini persaingan bahaya kalau teman-teman nggak dibekali ilmu tentang bagaimana mematenkan produk, merek dagang dan sebagainya. Betul. Itu Jadi gampang sekali. tidak hanya persoalan untuk membuat tapi juga harus diajarkan tentang bagaimana mempackage, supaya hasil produk yang sudah diciptakan itu dilihat masyarakat itu menarik ya. Punya value lebih ya, Kak? Betul. Kalau tidak menarik secara apa? Tampilan ya masyarakat pasti akan mundur ya. Iya, pasti apa sih nilai lebih dari produk ini Bener. gitu kan. Salah satunya kan packaging ya. Betul. Terus juga pasar juga pasti harus kita cari ya, siapa target market kita gitu kan. Kalau nggak salah kita punya ya packagingnya Snackku. Itunya Snackku, brandnya Snackku. Brand Snackku. Itu diciptakan oleh siswa juga, Bu. Bersama-sama. Bersama-sama Apa nih, dengan- mikir apa nih? Oh, iya. Jadi kalau udah snacknya warna pink ya snackku itu lah dari Man Satu Bogor. Ininya Man Satu Bogor itu waktu masih Mancibeng adalah kayak kampus Khairul Ummah. KU. Jadi kita cerita ambil Snackku, Snack Khairul Ummah gitu. Khairul Ummah. Itu apa motonya, Bu? Dulu dia Dulu motonya. Man Satu Bogor adalah kampus Khairul Ummah ya. Iya, iya. Tadi ini kita udah banyak ya diceritain tentang program-program keterampilan yang ada di sini. Tapi ternyata di sini juga banyak hal fasilitas-fasilitas pendukung yang menarik juga. Salah satunya di sini ternyata termasuk salah satu madrasah digital learning, Cak. Oh iya. Iya. Gimana tuh, Kak? Nah, mungkin kita perlu cari tahu, Cak. Oke. Seperti apa sebenarnya sih yang ada di sini nih dengan Ibu? Gimana, Bu? MDL alhamdulillah ya sudah mulai berjalan di sini dan sudah diresmikan ya oleh Will. Kemudian di sini ada 2 ruang MDL itu yang satu smart class, kemudian yang kedua ini ya smart library. Jadi ada 2 ruang. Nah itu digunakan oleh siswa secara moving class ya bergantian karena kan siswa kita itu ada 40 di sini ada 36 kelas ya. Di kampus gua ada sisanya jadi semua 48 kelas. Jadi nah dari jumlah kelas itu silakan Bapak Ibu bisa menggunakan smart class itu dengan dijadwal. Ada jadwalnya. Dan di sini kan setiap harinya anak itu HP dikumpulkan ya sebelum KBM tidak bawa HP ke kelas, ada loker khusus. Tapi untuk di hari Kamis karena MDL ya programnya mereka diperbolehkan membawa HP ke kelas karena untuk kebutuhan juga jika masuk ke smart library dan smart class. Perkenalan teknologi kepada Betul. Jadi smartphone yang ada di genggaman itu bisa digunakan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan, Cak. Jadi nggak cuma scrollnya. No, jadi jangan sampai dari pagi sampai sore cuma scroll doang, Cak. Betul, Media teman-teman. Jadi sosial aja dilihat, Cak. MDL ini juga bisa memperkenalkan teman-teman manfaat dan sisi baik dari teknologi ya, Bu, berarti ya. Ya, saya yakin juga, Cak, teman-teman di program keterampilan juga pasti memanfaatkan betul ya teknologi yang ada gitu kan. Mungkin dari tim teman Tata Boga pengen lihat kayaknya resep-resep dari Ibu Guru ini kurang oke nih. Aku mau coba deh experience nih, Mau tambah cari. ya. Iya, cari mungkin di luar di luaran sana ada yang bumbu-bumbu yang tidak digunakan oleh Ibu Guru di mix and match gitu ya, akhirnya Alternatif menciptakan bumbu. sebuah rasa yang berbeda gitu. Atau juga mungkin dari tim Tata Busana nih, dia pengen loh menciptakan karya desain yang menarik gitu ya. Akhirnya dia coba kulik lah ya, mungkin dengan media-media yang di Prancis yang dikenalkan. Prancis itu kan dikenal salah satu negara mode ya di dunia gitu kan. Akhirnya terinspirasi lah membuat pakaian muslimah tapi ala-ala Indonesia tentunya Ya, gitu bisa kan.
jadi apa, membuka cakrawala pengetahuan adik-adik Iya, ya. betul. Jadi tidak hanya dengan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sini. Jadi memang ternyata media sosial, internet dan teknologi-teknologi itu tidak bisa kita hindarkan ya Bu dari kehidupan sehari-hari. Iya, tapi juga program agribisnis juga sama, Cak. Pasti mereka juga butuh insight juga dari luar, Cak. Makanya media. Teknologi kan tentu perlu komputerisasi dan sebagaimana untuk penghitungan akurasi dan lain-lainnya ya. Betul. Betul. Jadi Hanya kita perlu menggunakan teknologi dengan bijak. bijak. Nah, mudah-mudahan nih ya, kita obrol-obrolan sore kita hari ini menjelang sore ini bisa banyak manfaat yang kita dapatin ya. Mulai dari apa yang tadi ceritakan soal tata boganya, soal tata busananya, bahkan agrobisnis pengolahan hasil pertanian, sehingga apa yang mereka lakukan ini bisa menghasilkan SDM unggul di masa depan. Ya. Bu, sahabat madrasah yang jauh di sana nih pasti penasaran, bisa nggak sih kita mulai dengan modal yang minim, dengan keadaan yang kurang, jauh kan kita, Indonesia ini luas sekali ya Bu ya. Boleh kasih tips dan trik atau semangat buat sobat-sobat madrasah Bu? Untuk bisa kreatif dan inovatif juga kayak teman-teman di sini. Ya, untuk zaman sekarang ya kita butuh ya segala sesuatu yang mendukung terhadap kehidupan kita. Apalagi semua berkembang ya begitu pesat. Jadi kita juga tidak boleh ketinggalan ya. Dengan adanya para siswa di Mas 1 Bogor ini sudah 2 kali dengan berbagai macam program keterampilan. Yuk sama-sama dari yang sudah didapat dari madrasah ini kita eksplor ya. Kita praktekkan, bahkan mungkin akan berguna untuk diri sendiri, jangan sampai di situ juga supaya bisa berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, sehingga jangan kita saja yang tadi bisa mendapatkan cuan ya, tapi yuk kita berbagi kepada yang lain, semoga apa yang sudah kita dapatkan juga manfaatnya menyebar ke semuanya gitu. Mungkin itu ya, jadi kerja keras dengan apa yang sudah kita dapatkan tidak cukup di diri kita sendiri, tapi ke tetangga kita, ke depan rumah kita, samping dan sebagainya, supaya semuanya bisa merasakan ya berkahnya dari apa dari yang kita hasilkan dari kerja keras yang sudah diusahakan. Kalau Ibu gimana nih Bu? Ya, intinya kalau misalkan kita mau seperti kata tadi yang udah disampaikan alumni, ibu humas, mau berusaha aja gitu ya, semangat gitu, menuntut ilmu, itu kan wajib ya. Dengan ilmu yang kita punya, tambah lagi skill yang kita dapatkan, itu bisa menjadi modal kita untuk berusaha ya, mungkin bisa menciptakan lapangan kerja lebih baik lagi, minimalnya untuk diri sendiri gitu ya. Seperti apa yang dilakukan Satria ini, banyak resellernya Pak. Oh gitu ya. Iya, banyak resellernya. Itu kalau Dia saya bikin butuh mochi. kalau jadi reseller kamu, saya harus bayar berapa? Bikin mochi, resellernya teman-teman kelas. Wah, Makanan-makanan mochi. kekinian. Ngomong mochi itu kesukaan istri saya, Cak. Kayaknya saya harus pesan nih ke Satria ini. Kak Astri kan sebagai alumni ya, oke. Masih apa ya? Sebagai alumni masih suka ke sekolah nggak sih, ke madrasah nggak sih, memberikan berbagi ilmunya kepada adik-adik gitu, masih suka sambang gitu ya, apa? Ada kegiatan-kegiatan yang Ya, melibatkan bertukar alumni, pikiran lah ya, gitu. membimbing adik-adik juga gitu dalam hal. Ya, kalau untuk apa namanya kesini ya, akhir itu kalau nggak salah pas pas ada apa namanya kumpul untuk apa biasanya tuh kita ada yang kumpul gitu. Tapi kalau untuk tadi untuk mengisi itu sementara ini belum gitu ya. Sementara ini belum. Memang di sini kan memang ada standarnya juga ya Bu ya. Ada standarnya yang dari sekolah gitu, dari madrasah yang memang apa namanya sudah sesuai dengan kurikulum. Boleh Bu nanti di Ya, Sekalian ya. iya, sekalian promosi kan ya. Sekalian promosi. Ya memang gini Kak, yang namanya dunia pendidikan itu harus saling sinergi ya, harus kolaborasi. Tidak bisa para guru yang ada di madrasah itu bekerja sendiri ya. Betul. Guru harus bekerja sama juga dengan masyarakat. Salah satu masyarakat, organisasi masyarakat itu bisa juga dari organisasi alumni ya. Jadi alumni bisa memberikan insight berupa ilmu atau bisa jadi berupa bantuan finansial yang bisa dijadikan modal untuk para
siswa-siswi di sini. Investor. Iya. Luar biasa. Selain alumni Bu, ada nggak sih Bu bantuan atau dukungan dari elemen lain seperti masyarakat, orang tua atau sebagainya? Dari orang tua tentunya ada. Seperti kalau misalkan kita minta bantuannya nih, misalnya punya keilmuan apa, memberikan ilmu dengan senang hati mereka mau membantu gitu ya. Punya ilmu baru kan, karena ilmu itu berkembang ya. Apalagi dunia makanan, dunia modal gitu ya. Semua berkembang karena kita minta bantuan juga. Kemudian juga kadang kita punya dari produksi itu nggak semua bisa dikerjakan produknya. Jadi kita akan mitra dengan orang tua siswa. Tadi sekarang udah mendaftar nih kan. Kita bermitra gitu. Apa ibu yang ibu bisa gitu. Bisa bikin ini bu, hanya oke silakan bantu gitu. Kita ada anak kita ikut di situ yang mau bantuin produksi apa ibu yang bisa, apa dia packingnya, apakah dia mengadonnya. Oke. Sama dalam bentuk ini aja. Ya, jadi intinya Cak, Usaha. MAN 1 Bogor terbuka untuk para alumninya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan supaya bisa adik-adik yang ada di MAN 1 Bogor ini bisa bertambah lah pengetahuannya ya. Bisa sharing ilmu, bantuan baik mau dari materi maupun non materi ya Bu ya. Ilmu itu juga kan penting sekali untuk mengupgrade, siapa tahu kakak-kakak yang sudah berkecimpung di dunia itu secara profesional, pasti kan pengetahuannya lebih advance, mungkin lebih kekinian, jadi bisa sharing-sharing. Ya, buat adik-adik nih, jangan pernah katakan saya tidak bisa, karena kita belum pernah berusaha. Jadi kalau kita sudah menanamkan di otak kita tuh nggak bisa, itu kalau dalam ilmu brain gym itu, sekali kita menanamkan kalimat negatif dalam otak kita, itu susah Cak untuk mengembalikan effort yang baik dalam otak kita Cak. Jadi mental block ya Kak? Iya betul, makanya siapkan mental untuk bersaing di masa depan. Secara global ya, karena kita juga kan hari ini di Indonesia sudah banyak membuka lapangan pekerjaan juga untuk pekerja-pekerja asing. Betul. Tuh. Terus juga hashtag yang kemarin sempat viral. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan di luar negeri atau bersaing di dalam negeri ya dengan meningkatkan skill kita, apa yang kita punya, tidak hanya kemampuan akademik tapi juga kemampuan-kemampuan pendukung lainnya supaya kita bisa terpilih dan survive. Betul sekali. Nah, kita pengen denger nih pesan untuk sobat madrasah dari kita mulai dari JJ. Pesan untuk teman-teman aku, semangat terus, jangan pernah nyerah, jangan pernah bilang kita itu nggak bisa sebelum kita nyoba. Terus semangat pokoknya. Nah, kamu? Kalau aku pesan buat yang nonton semua ini, pokoknya ya benar jangan menyerah. Terus kayak kita kan belum tahu sebelum nyoba itu ada apa di depannya. Jadi kita harus tetap ngelakuin apa yang harus kita lakukan gitu. Soalnya nggak ada ilmu yang tidak berguna di dunia ini. Oke. Dari Satria? Pesan aku buat teman-teman semua, jangan pernah terlalu nyaman di zona nyaman. Dalam sekali nih. Kasri. Jadi siswa itu nggak harus belajar terus, kita juga perlu skill buat gimana nanti ke depannya. Luar biasa, inspiring dan sangat menggugah ya. Kayak narasumber terbaik hari ini Satria deh kayaknya ya. Ya, selamat mendapatkan. Kalau Kak Asti nih, ada pesan buat kawan-kawan sobat madrasah? Iya, sama seperti yang lainnya, jangan pantang menyerah, selalu berpikir yang positif. Karena energi positif itu akan menghasilkan nanti hasil yang positif. Jadi tetap semangat. Nah, ini Bu Guru, salam untuk kawan-kawan sobat madrasah nih Bu Guru. Dimanapun anak-anakku berada, semangat terus menuntut ilmu, gali terus skillmu sehingga dapat menjadikan masa depanmu menjadi berarti lagi. Masya Allah. Baik, sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu yang sudah kita dapatkan, insya Allah menjadah wajah. Waduh, big plus dong buat kita semua nih. Tentunya Luar biasa, hari ini ramai sekali dengan narasumber ini yang terbanyak dari yang pernah kita dikeroyok rombongan, tapi memang isinya daging semua. bener banget. Sekali. Jadi kita perlu banyak terima kasih nih ya dengan setiap banyak inspirasi yang sudah diberikan siang hari menjelang sore ya.
tentunya rasanya saya kenyang hari ini, Ca. Loh, nggak jadi lapar ya? Bukan kenyang karena makanan, Ca, Oke. tapi kenyang dengan pengetahuan-pengetahuan baru soal keterampilan yang ada di sini, Ca. Betul sekali, Kak. Ini hari ini juga kita menjadi sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita pelajari tidak hanya di sekolah, seperti kata Satria tadi, juga kita harus memiliki skill lain di luar belajar aja gitu. Iya, jadi yuk Sobat Madrasah, terus skill up dan terus tingkatkan semua keterampilan yang ada dalam diri kamu. Jangan pernah menyerah untuk mengasah apa yang menjadi kesukaan kamu. Tentunya jangan pernah merasa terpaksa kalau diri kamu ini nggak mampu. Pilihlah yang terbaik untuk diri kamu dan lakukan apa yang kamu mau. Tentunya untuk semuanya, sampai jumpa di pertemuan kita di lain waktu. Madrasah Podcast. Madrasah, speak up, word, listen up. Ulang ini. Ini kayaknya Podcast Ramadan ya, oke ulang. ini udah bikin takjil nih kayaknya. Oke. Aku closing dulu ya. Oke sahabat madrasah, demikian podcast kita hari ini. Menarik bukan? Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ramadan. Madrasah, speak up, word, listen up. Yeay. Ibu terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wah ini nastarnya boleh dibawa pulang nggak? Senang hati, siapin ya. Canda loh Bu.